Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Biologi, bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat buat belajar ya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas sistem ekskresi, terutama sistem urinaria yang bisa terjadi pada manusia. Pada sistem ekskresi kali ini, kita akan menganalisa bagaimana hubungan antara struktur penyusun organ pada sistem ekskresi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan yang bisa terjadi pada sistem ekskresi, terutama pada sistem urinaria. Sistem urinaria ini merupakan suatu bioproses yang berfungsi untuk mengeluarkan zat buangan dari dalam tubuh seperti urea, kreatinin, amonia, ion klorida, dan natrium sehingga tidak berakumulasi di dalam tubuh dan menyebabkan gangguan pada tubuh. Sistem urinaria tersusun dari organ-organ berikut ini. Yang pertama, ada 2 buah ginjal yang terletak di sekitar pinggang kita. Kemudian ada 2 saluran ureter yang panjangnya 25 sampai 30 cm dengan diameter 3 sampai 4 mm. Yang ketiga, ada kantung kemih atau kita sebut vesika urinaria. Dan yang terakhir, saluran yang menghubungkan kantung kemih dengan lubang pengeluaran urin yang kita sebut sebagai uretra. Panjang uretra antara pria dengan wanita ini berbeda. Panjang uretra pada wanita kurang lebih hanya 4 cm, sedangkan panjang uretra pada laki-laki kurang lebih 20 cm. Yang pertama, organ ginjal. Ginjal berfungsi dalam menyaring darah. Selain itu, ginjal juga berfungsi untuk mengeluarkan zat buangan seperti racun, mengatur keseimbangan konsentrasi ion penting di dalam tubuh, mengatur keseimbangan asam basa darah, menjaga tekanan darah, mengatur produksi sel darah merah di dalam sumsum tulang, dan mengendalikan konsentrasi nutrisi darah. Jaringan penyusun ginjal tersusun dari 2 jaringan parenkim. Yang pertama, jaringan korteks yang tersusun dari nefron, komponen pembuluh, dan komponen tubuler. Sedangkan jaringan yang kedua adalah medula. Medula ini terdiri atas triangular yang disebut piramida ginjal yang akan berhubungan langsung dengan saluran pengumpul urin. Urin atau yang biasa kita sebut air seni atau air kencing adalah cairan sisa yang diekskresikan oleh ginjal yang kemudian akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinalisasi. Ekskresi urin diperlukan untuk membuang molekul-molekul sisa dalam darah yang disaring oleh ginjal dan untuk menjaga homeostatis cairan tubuh. Dalam mempertahankan homeostatis tubuh, peranan urin sangat penting karena sebagian pembuangan cairan oleh tubuh adalah melalui sekresi urin. Urin ini bisa dibentuk melalui 3 tahapan. Yang pertama, tahapan filtrasi, yang kedua, tahapan reabsorpsi, dan yang ketiga, tahapan augmentasi. Filtrasi terjadi di glomerulus. Pada saat darah melewati glomerulus, tepatnya pada kapsula Bowman, darah yang mengandung air, garam, urea, glukosa, dan zat organik lainnya akan melewati saluran glomerulus, kemudian akan terfiltrat. Untuk yang bermolekul besar seperti protein dan sel darah merah, mereka akan kembali ke dalam darah. Sedangkan hasil saringan pada glomerulus yang disebut filtrat glomerulus masih mengandung glukosa, klorida, natrium, dan lain-lainnya. Dalam keadaan normal, kedua ginjal ini akan menghasilkan 125 cc urin primer. Proses yang kedua yaitu proses reabsorpsi. Reabsorpsi merupakan proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh seperti air, glukosa, asam amino, klorin, natrium, dan lain sebagainya. Penyerapan ini terjadi pada
contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. Hasil reabsorpsi ini disebut dengan urin sekunder. Proses yang ketiga yaitu proses augmentasi. Augmentasi merupakan proses penambahan kembali zat-zat dari dalam darah ke dalam urin sekunder. Zat itu terdiri dari ion hidrogen, amonia, kreatinin, asam hirupat, dan ion kalium. Augmentasi terjadi di dalam tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, dan tubulus contortus collectivus. Hasil dari pengumpulan di tubulus collectivus ini disebut dengan urin sesungguhnya. Proses pembentukan urin dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari tubuh kita sendiri. Salah satunya adalah hormon ADH atau antidiuretik hormon. Hormon ini berperan dalam merangsang kapiler darah untuk menyerap kembali air pada ginjal, sehingga urin yang dihasilkan lebih pekat. Artinya, ketika lebih banyak hormon ADH, maka urin akan sedikit, dan sebaliknya, ketika ADH ini lebih sedikit, maka urin yang dihasilkan volumenya akan lebih besar. Dan yang kedua, hormon insulin. Hormon insulin ini akan mempengaruhi terhadap kadar glukosa di dalam darah. Artinya, jika seseorang kekurangan hormon insulin, maka glukosa darah tidak bisa diubah menjadi glikogen yang akhirnya kelebihan gula darah ini akan dikeluarkan bersama urin. Dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar tubuh tetapi akan mempengaruhi proses pembentukan urin, yaitu ada suhu lingkungan. Ketika suhu lingkungan dingin, maka produksi urin akan lebih banyak. Yang kedua, jumlah air yang diminum. Semakin banyak air yang dikonsumsi, maka volume air juga akan lebih banyak. Yang ketiga, ada alkohol. Alkohol dapat menghambat pembebasan hormon ADH. Karakteristik urin ini bermacam-macam. Berdasarkan sifat fisik urin yang normal mengandung kurang lebih 800 sampai 2500 ml per hari. Sedangkan warnanya yaitu warna kuning jernih sampai kuning tua. Dengan berat jenis 1,003 sampai 1,035 gram per cm kubik. Dan pH-nya adalah 4,7 sampai 8. Sedangkan dari bau urin yang normal adalah bau khas amonia. Komposisi urin yang normal terdiri dari zat buangan nitrogen yang berupa urea, asam urat, dan kreatinin, keton, asam hirupat, zat kimia asing, pigmen dari bilirubin dan biliverdin, enzim, vitamin, hormon, dan elektrolit tertentu. Urin yang normal tidak akan mengandung albumin, glukosa, sel darah merah, zat kapur, batu ginjal, ataupun keton dengan jumlah yang berlebihan. Jika misalkan kita melakukan pemeriksaan urin dan didapati dengan nilai angka yang melebihi batas normal, berarti di dalam tubuh kita mengalami gangguan bioproses. Apakah itu di hati, di ginjal, di darah, ataupun di bagian tubuh lainnya. Gangguan pada sistem urinaria banyak sekali. Contohnya ada glukosuria. Glukosuria merupakan gangguan karena ada ekskresi glukosa ke dalam urin. Yang kedua ada albuminuria. Pada urin terdapat albumin dikarenakan glomerulus gagal menyaring albumin. Yang ketiga ada batu ginjal. Batu ginjal ini merupakan endapan senyawa kalsium dan asam urat pada rongga ginjal atau kantung kemih. Yang keempat ada diabetes mellitus. Diabetes ini terindikasi dari urin yang mengandung gula,
dikarenakan kekurangan hormon insulin sehingga tidak mampu mengubah glukosa darah menjadi glikogen. Yang kelima, ada diabetes insipidus, di mana produksi urin berlebihan dan encer karena kekurangan hormon ADH. Yang keenam, ada poliurea, di mana produksi urin terlalu berlebihan karena rasa haus yang terus-menerus atau mengkonsumsi cairan yang berlebihan. Yang ketujuh, ada gagal ginjal atau biasa disebut anuria. Gagal ginjal ini terjadi karena ginjal gagal memproduksi urin. Yang kedelapan, ada uremia, di mana darah banyak mengandung urea karena ginjal gagal membuang urea keluar dari tubuh. Dan yang terakhir, ada nefritis atau biasa disebut radang nefron yang terjadi karena infeksi bakteri Streptococcus. Ada banyak sekali gangguan yang bisa terjadi pada sistem urinaria, tetapi dengan perkembangan teknologi terutama di bidang kesehatan, gangguan-gangguan itu bisa diatasi. Salah satu contohnya adalah pada pasien gagal ginjal. Gagal ginjal merupakan suatu kondisi di mana seseorang tidak bisa memproduksi urin, yang pada akhirnya zat yang bersifat racun yang harusnya dikeluarkan oleh tubuh, dia tetap akan terakumulasi di dalam tubuh, dan ini tentu saja akan mengancam nyawa pasien. Dengan hemodialisis atau cuci darah, pasien gagal ginjal akan bisa menjalani kehidupan yang normal dengan mencuci darahnya melalui alat tersebut. Selain dengan hemodialisis, pasien gagal ginjal juga bisa dibantu dengan teknologi yang dinamakan transplantasi. Transplantasi ginjal merupakan terapi penggantian ginjal pasien dengan ginjal baru yang didapatkan dari donor yang masih hidup ataupun donor dari yang sudah meninggal. Teknologi lain ada yang disebut dengan teknologi ISWL atau extracorporeal shockwave lithotripsy, yaitu teknologi penghancuran batu ginjal atau batu pada kantung kemih dengan menggunakan gelombang kejut yang ditransmisikan dari luar tubuh. Sobat biologi, bisa kita bayangkan betapa menyeramkannya jika kita mengidap salah satu gangguan dari sistem urinaria tersebut. Oleh sebab itu, ayo kita jaga kesehatan ginjal kita dengan berbagai cara. Salah satunya menjaga asupan konsumsi minum kita minimal 2 liter per hari, makan makanan bergizi, olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, kontrol tekanan darah, kondisi gula darah, kemudian cek fungsi ginjal secara berkala, kemudian hindari juga rokok, alkohol, dan konsumsi garam berlebih. Semoga kita tetap sehat semua. Salam sehat, salam biologi. Demikian pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.